Shalom, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya kalau kita diberkati pada pagi hari ini. Oke, hari ini kita sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam sebulan ini kita memiliki tema besar. Ada yang tahu Bapak Ibu tema kita apa? Ada? Ini dapat hadiah dari Pastor Ishak ya. Tema besar kita adalah berjaga-jagalah ya. Mungkin kita sudah sering nih mendengar ya, jaga-jaga dari mungkin zaman kita sekolah minggu dulu kita berjaga. Kalau saat ini kita merasa seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, justru saat inilah saat yang paling penting untuk kita mendengar kebenaran firman ini lagi. Amin. Karena begitu kita lengah, ya itu kan tujuan dari iblis, membuat kita lengah, akhirnya kita tidak berjaga-jaga. Jadi kalau saat ini kita merasa bahwa kamu sudah berjaga-jaga, topik lama gitu. Justru saat inilah kita mesti diingatkan kembali untuk berjaga-jaga. Amin. Kalau kita, Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang keuangan, ya itu ada yang namanya kita mesti mempersiapkan dana darurat, betul? Ya, kalau kita punya pendapatan, paling tidak di dalam tabungan kita, kalau ahli finansial itu mengatakan paling tidak punya dana darurat sebanyak pengeluaran bulanan paling tidak 6 bulan. Jadi kalau misalkan pengeluaran bulanan kita 2 juta, berarti dana darurat harus disiapkan 12 juta. Ya, kenapa kok dana darurat itu disarankan oleh ahli-ahli keuangan? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi begitu pekerjaannya kena masalah atau misalkan kita kena PHK, itu kita masih bisa hidup paling tidak selama 6 bulan gitu ya. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun kita disarankan untuk mempersiapkan dana darurat. Contohnya kemarin 4 tahun yang lalu kita kena COVID. Siapa yang bisa menyangka ya, bisnis yang lagi tinggi-tingginya dalam sekejap harus tutup atau tidak bisa beroperasi layaknya normal. Nah, kalau punya sumber daya berpindah dari bisa yang semula tatap muka pindah ke online cepat, ya puji Tuhan, tapi tidak semua siap, betul? Tidak semua siap. Yang beruntung siapa? Yang beruntung yang punya visi ke depan. Wah, kita mesti punya ini nih. Kita mesti punya alat ini ya, supaya kita mesti punya ini, kita mesti investasi di teknologi nih, supaya kita bisa ke depannya bisa begini begitu. Begitu kena COVID, sudah siap. Ya, begitu juga sekolah. Sekolah saya bekerja sebagai seorang guru, begitu kena COVID, wah kacau balau gitu ya. Anak-anak muda kita puji Tuhan waktu 1 tahun sebelum COVID sekolah kami mengadakan training besar-besaran untuk online gitu ya, untuk digital. Jadi kita mengenalkan pada guru-guru berbagai platform digital, mengenalkan pada guru-guru LMS itu learning management begitu. Jadi anak tuh bisa mengumpulkan secara online, mendownload secara online itu 1 tahun sebelumnya. Jadi waktu pandemi itu datang, waktu kita training, ini saya cerita pengalaman pribadi ya, waktu training susah. Guru-gurunya berpikir, buat apa? Toh kita kan ketemu gini masih bisa, ngumpulin tugas kertas masih nggak apa-apa. Buat apa kita belajar ini gitu ya. Jadi kadang tuh orang disuruh siap-siap tuh kayak gitu. Buat apa siap-siap, toh masih aman, masih bisa digunakan gitu ya. Nggak ada yang tahu ya. Begitu itu pandemi memukul, semua harus tiba-tiba online. Yang sudah belajar ya siap langsung take off. Oh kita langsung pindah nih pelajarannya kita pakai learning management system. Anak-anak bisa submit online, kita guru-guru bisa mengajar, menaruh materi secara online juga. Bayangkan yang tidak siap. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar menjadi anak Tuhan yang juga siap sedia, yang berjaga-jaga. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini saya ambil dari Matius 24 dan Matius 25. Kalau Bapak Ibu lihat di Matius 24 dan Matius 25 itu ada judul besarnya. Ya, judul besarnya yang mencangkup pasal 24 dan 25. Coba Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab atau di Alkitabnya masing-masing. Alkitab atau Alkitab. Jadi judul besarnya apa Bapak Ibu? Khotbah tentang akhir zaman ya. Jadi memang pasal 24 dan pasal 25 itu menjadi jawaban bagi Tuhan Yesus pada murid-muridnya yang menanyakan tentang kapan akhir zaman itu akan datang. Nah, kalau kita lihat ya, next slide.
Di Matius 20:24 itu 24 diawali dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tanda-tanda akhir zaman. Dibuka dari perikopnya, kita lihat dulu di Alkitab kita, di perikop yang pertama judulnya Bait Allah akan diruntuhkan. Itu menjadi sebuah tanda. Bapak Ibu sudah runtuh belum nih bait Allahnya? Sudah runtuh belum? Sudah runtuh? Ya sudah diruntuhkan ya bait Allahnya. Tersisa cuma satu tembok saja ya, tembok ratapan. Jadi tinggal satu tembok di bagian barat dari bait Allah itu yang masih tersisa. Ya, temboknya di waktu Tuhan berbicara kurang lebih mungkin sekitar tahun 34 Masehi ya waktu ini. Sekitar tahun 64 Masehi tembok bait Allah sudah diruntuhkan gitu ya. Terus kalau kita lihat ke bawah ada tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan sebutkan gitu ya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah masuk nih, banyak bait Allah dihancurkan, banyak penyesat, banyak perang, banyak kelaparan dan gempa bumi ya. Perang masih sekarang kadang kita pikir wah zaman saya sekolah dulu waktu belajar tentang sejarah kirain perang itu ya terjadi pada masa itu aja gitu ya. Kadang kita pikir zaman sekarang kok masih ada perang. Harusnya kan orang-orang ini sudah lebih sudah civilized gitu ya. Istilahnya itu sudah lebih beradab lah harusnya. Tapi toh masih ada perang. Dan dikabarkan perang ini bukan hanya perang yang baru saja, perang yang berkepanjangan dan bahkan akan semakin melibatkan banyak negara juga ya. Banyak kelaparan dan gempa. Nah ini tanda-tanda diberikan kepada Tuhan, kepada kita sebagai sebagai peringatan begitu ya. Cuman puji Tuhan terakhir tuh Tuhan bilang seperti ini ya di ayat firman Tuhan di Matius 24 dikatakan, tapi sampai kepada akhirnya tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan. Nah jadi kalau tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan, bahkan malaikat, bahkan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Menurut saya kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu menghitung-hitung kapan datangnya. Tugas kita berjaga-jaga, bersiap gitu. Jadi nggak perlu ngitungin ini tanggalnya berapa. Nah kalaupun Bapak Ibu mendengar ada orang-orang yang mengatakan sesuai dengan perhitungan maka Tuhan akan datang kedua kalinya pada bulan ini. Jangan percaya, ya jangan percaya. Masih banyak ya yang mudah disesatkan, langsung menjual hartanya, ngumpulin ini dan itu, ya. Terus kemudian berharap tanggal tersebut, ya firman Tuhan sendiri udah katakan anak pun tidak tahu, gitu. Jadi maksudnya mari kita sekarang berfokus pada berjaga-jaga dan bersiap-siap, gitu ya. Nah ayat fokus kita ada di selanjutnya. Setelah itu di firman Tuhan di ayat 24 itu kita lihat perikop yang paling dua yang paling bawah dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Nah ini akan kita bahas sama-sama ya di ayat 43 sama-sama kita lihat. Tetapi ketahuilah ini jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita baca ayat 45 sama-sama ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Nah ini kan, jadi kan Tuhan ini bicara ya, mari kita siap sedia. Lalu firman Tuhan katakan, jadilah seperti ini hamba yang bijaksana. Siapakah hamba yang bijaksana ini yang nanti akan diangkat Tuhan untuk menjadi pengawas miliknya? Ya, jadi artinya kita berjaga-jaga dengan menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Ya, mari kita sama-sama bahas kata setia dan bijaksana. Ya, sama-sama kita mau bahas kata setia dan bijaksana. Kita lihat di Matius 25, Bapak Ibu ya. Kita banyak bahasnya di Matius 25-nya. Matius 25 kalau kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 13, ya pasal 1 sampai pasal 13, dikatakan bahwa itu perumpamaan yang pasti Bapak Ibu sudah familiar. Ya, perumpamaan udah sering dengar ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sama-sama kita baca ya di perikopnya, Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13, ya ayat 1 sampai 13. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mungkin bisa ditayangkan, kayaknya slide sebelumnya.
Ya, boleh. Oke. Kita sama-sama baca ya. Saya baca ayat yang genap. Bapak, Ibu, Saudara silakan baca ayat yang ganjil. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Ayat 13, karena itu sama-sama kita baca, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, pernikahan di zaman Yahudi ini memang unik ya. Kalau kita baca, kenapa nih kok ya ada mempelai wanita yang menunggu-nunggu mempelai pria begitu ya. Memang tradisi pernikahan di Yahudi itu kalau kita mau lihat sejarahnya, ya sejarah pernikahan itu biasanya orang tua atau ayah dari calon mempelai pria itu akan mencari gitu ya, mencari calon menantu. Mencari calon menantu, makanya kita mungkin pernah dengar kisah Abraham ya yang mengutus hambanya untuk cari menantu untuk Ishak ya. Jadi cari menantu, begitu ketemu anaknya mau, calon menantunya mau, lalu mereka ini akan diskusi soal mahar gitu ya. Jadi berapa nih? Makanya waktu Abraham itu juga memberi banyak perhiasan kepada keluarga dari pihak wanita. Ya, waktu sudah anaknya setuju, orang tuanya setuju, jumlah mahar juga sudah disepakati, maka mereka ini ada perjanjian begitu ya, ada perjanjian di mana pihak calon mempelai wanita ini artinya akan dikhususkan untuk menjadi calon istri dari calon mempelai pria begitu ya. Jadi itu ada covenant, kalau bahasa Inggrisnya itu betroth ya, artinya itu ditunangkan gitu. Makanya kalau kita lihat kisah di awal Matius, Maria dan Yusuf itu sudah bertunangan gitu ya. Jadi itu sudah ada perjanjian kalau nanti akan menikah. Berarti pihak keluarga sudah tahu dan sudah dikhususkan si Maria ini untuk menjadi istri dari Yusuf. Jadi mereka betroth tapi mereka belum menikah consummate dalam marriage. Artinya mereka belum berhubungan suami istri, belum menjadi resmi dalam pernikahan, bertunangan gitu ya. Cuman bertunangan dalam masa itu sudah bertunangan yang mengandung perjanjian begitu, sudah mengandung perjanjian. Jadi sudah ada covenant-nya terlebih dahulu begitu. Nah, setelah itu pihak calon mempelai pria akan pulang kembali dan mempersiapkan diri gitu ya, bangun rumah gitu, nyiapin rumah untuk mereka berdua, kemudian nyiapin living hoods lah untuk dia bisa membawa istri ya, membawa calon istrinya untuk tinggal bersama gitu. Dan setelah itu si istri ini, si calon istri ini akan menunggu gitu ya, menunggu dijemput ya, menunggu dijemput oleh calon mempelai pria, dan menunggu dijemput ini tidak tahu gitu kapan waktunya ya. Jadi bisa tiba-tiba dijemput gitu, bisa tiba-tiba dijemput, bisa cepat bisa lama, bahkan bisa sampai tahun gitu ya. Pokoknya begitu mempelai pria merasa siap dengan rumahnya, maka mempelai pria akan menjemput calon mempelai wanita, dan waktu menjemput akan rombongan gitu jemputnya ya, akan menjemput mempelai pria datang, akan menjemput calon mempelai wanita. Jadi kurang lebih adatnya itu seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat, makanya firman Tuhan itu juga menggunakan analogi yang sama untuk Tuhan Yesus dan kita ya. Bapa mengutus anaknya datang ke dunia
menebus kita, ada covenant, ada sebuah perjanjian, dan ada darah yang dibayar sebagai maharnya. Ya, ada nyawa yang dibayar dan ada darah sebagai tebusannya, begitu. Jadi kita ditebus. Makanya kita disebut gereja disebut sebagai calon mempelai, ya, calon mempelai. Karena sekali lagi Alkitab ditulis, ya, penerima pertamanya kan orang-orang Yahudi, makanya itu dekat gitu. Analogi itu dekat dengan orang-orang Yahudi. Kedatangan Tuhan yang pertama menebus, membawa perjanjian, menjadikan kita calon mempelai Tuhan. Dan itu sudah ada covenant, sudah ada perjanjiannya, begitu. Dan setelah itu Tuhan kembali membangun, makanya firman Tuhan katakan, aku bangun tempat, ada banyak tempat, nanti kamu bisa datang, gitu ya. Dan kita sekarang ini sebagai calon mempelai wanita sedang menanti kedatangan Tuhan, calon mempelai pria kita. Gitu ya. Jadi analoginya seperti itu pada zaman Yahudi tersebut, dan kenapa Tuhan juga menggunakan analogi ini untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan gereja, hubungan Tuhan dengan kita. Jadi kalau kita lihat lagi dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini, kalau kita lihat agak unik ya, menarik ya. Kalau kita lihat kisah di 10 gadis ini tuh 10-10-nya sama-sama datang dan membawa pelita. Betul ya? Nggak ada yang nggak bawa pelita, semuanya bawa pelita. Di dalam pelitanya juga ada minyaknya, betul? Karena 10-10-nya pelitanya menyala, ya. 10-10-nya menyala, 10-10-nya bawa pelita. Dan kalau kita baca di ayat yang kelima, ketika mempelai lama tidak datang-datang, mengantuklah. Siapa yang mengantuk? Mereka semua, ya, semua mengantuk gitu. Cuman apa yang menjadi pembeda antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini? Kalau kita lihat di akhir dari perumpamaan itu, waktu mempelai prianya sudah datang, 5 gadis bodoh ini tidak ada di sana. Ya, tidak ada di sana. Mempelai wanitanya ini terlambat datangnya, sudah ditutup pintunya. Ya, jadi pelita dia bawa, minyak dia juga bawa gitu. Tapi karena dia nggak bawa cadangan, dia pikir tak keluar sebentar lah, beli sebentar. Bapak Ibu di sini saudara pasti pernah ya, kita dia dilut aja gitu ya, terus kita keluar cepat-cepat balik gitu ya. Kayak gitu kan sama gitu, berharap pada saat kembali mempelai pria belum datang gitu. Terus ternyata waktu kembali sudah terlambat. Bapak Ibu saudara, seberapa banyak kita ini suka begitu ya. Nanti ajalah tobatnya. Masih ada waktu. Masih umur berapa saya ini? Masih kuat. Ya, YOLO ya anak muda sekarang tuh. You only live once. Seneng-seneng dulu. Nanti kalau sudah 40, 50 lah baru aku mikir lah ya. Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan gitu. Ini tuh pola pikir yang sama seperti 5 gadis bodoh. Gitu. Berharap kalau dia kembali, mempelai masih belum datang sehingga masih bisa masuk gitu. Ternyata pada waktu mereka pergi membeli kembali sudah terlambat. Ya itu ya, jadi jadi kalau kita sekarang ini berpikir seperti ini, masih nanti, masih ada waktu. Tidak ada yang pernah tahu Bapak Ibu waktunya kapan, firman Tuhan sendiri katakan. Kalau enggak Tuhan yang datang, kita yang berpulang kan gitu. Gak ada yang tahu. Kalau kita nggak siap-siap berjaga-jaga, pola pikir yang kita masih nggak apa-apa, aku dalam kesenangan duniawiku dulu, toh masih ada waktu untuk bertobat. Nah itulah yang disebut sebagai pikiran yang bodoh. Sebaliknya berarti pikiran yang bijaksana, seperti apa pikiran yang bijaksana itu selalu bersedia. Dia tetap tinggal di sana gitu ya, tetap ada di sana, tetap menunggu kedatangan mempelai. Ada sebuah ilustrasi yang bagus ini ya. Ceritanya begini Bapak Ibu ya, ada 3 setan junior sedang menghadapi ujian akhir semester. Setan aja ada ujian akhirnya ya. Waktu lagi ujian semua 3 setan ini pada keringetan gitu ya. Karena dia harus mempresentasikan strategi apa yang bisa menjatuhkan manusia. Ya, kemudian si pengujinya, ya si penghulu neraka, ya penghulu setan bukan neraka ya, penghulu kan neraka juga miliknya Tuhan ya. Penghulu setannya ngomong, 1 pertanyaan ini untuk kalian, apa yang kamu akan lakukan di dunia untuk mendapatkan jiwa-jiwa manusia? Tugasnya setan kan itu ya. Ya, setan yang pertama ya, kemudian presentasi ini maju ke depan, lalu dia menjawab,
Saya akan katakan kepada manusia, Tuhan itu tidak ada. Gitu. Penghulu setannya bilang, gak bagus strategimu, gitu ya. Dia akan berhasil. Dalam hati manusia yang paling dalam, manusia itu tahu ada Tuhan. Gitu. Gak akan berhasil strategimu seperti itu. Ya, jadi dalam hatinya yang terdalam mereka tahu, apalagi kalau udah deket ajal, mereka langsung akan cari Tuhan. Gak akan berhasil strategimu, gitu ya. Keluar ngomongin ya, masuk setan junior yang kedua, gitu ya. Setan yang kedua, dengan gemetar dia bilang, strategi saya akan mengatakan kepada manusia bahwa neraka itu enggak ada, biar mereka terus berbuat dosa, gitu ya. Lalu si penghulu setannya bilang, salah, mereka ini sudah ngerasain neraka di dunia. Terlalu banyak orang sudah ngerasain neraka dalam hidup, mereka tuh tahu nanti dosa itu akan mengantar mereka pada penderitaan kekal. Gitu. Akhirnya wah, yang ketiga ini pada deg-degan ya. Ngomong gak ada Tuhan, gak berhasil. Ngomong gak ada neraka, gak berhasil. Apa ya gitu ya. Terus akhirnya setan ketiga masuk. Kemudian dia berpikir, wah dia dapat ide. Lalu dia menjawab pertanyaan dari si penghulu setan. Dia bilang, saya akan katakan kepada manusia, gak perlu buru-buru berubah. Ya, selalu ada hari esok. Santai saja. Sayang kalau kenikmatan itu dilewatkan. Tobatnya besok aja. Penghulu setan, wah ini top. Pasti strategimu akan berhasil. Ya Bapak Ibu, kita mungkin berpikir ini sebuah cerita yang lucu. Tapi kita mesti menilik loh. Jangan-jangan kita nggak sadar bahwa si setan ini sedang menggunakan strategi ini kepada kita. Besok, ya, masih ada waktu, besok aja gitu ya. Nah itu, jadi memang sangat berbahaya ya kalau kita ini punya kecenderungan berpikir yang seperti ini, besok aja. Banyak yang berpikir bahwa masih ada banyak waktu sehingga pada akhirnya kita jadi lalai. Gitu ya. Saudara sekalian, mungkin saat ini setan tidak menyerang kita secara terang-terangan, hanya bisikan-bisikan seperti itu aja. Besok aja tobatnya, besok aja tobatnya. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang bijaksana, orang yang seperti apa? Orang yang bijaksana itu adalah orang yang tidak sembarangan dengan kehidupannya, gitu ya. Ini slide-nya, next slide-nya. Tadi 10 gadis sama-sama bawa pelita, 10 gadis sama-sama mengantuk, sama-sama tertidur. 10 perbedaannya, 5 gadis bodoh ini belum kembali tadi ya, pada saat mempelai pria datang. Nah kalau kita ngomong soal bijaksana, kalau kita lihat kembali kepada ayat kebenaran firman Tuhan, ya kita lihat di Mazmur 90 ayat 12, ya Bapak Ibu boleh baca di layar saja. Ini ada tadi saya mencari kata-kata di Alkitab atau ayat-ayat yang diasosiasikan dengan bijaksana itu apa sih gitu ya. Mazmur 90 ayat 12, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata bijaksana itu bukan artinya banyak pengalaman. Ternyata bijaksana bukan banyak pengetahuan. Ternyata bijaksana adalah orang yang menghitung hari-hari. Artinya apa? Dia artinya tetap terjaga setiap hari, ya kan? Besok, setia. Itu bijaksana menurut kebenaran firman Tuhan. Unik ya, kalau kita secara dunia kan seringkali mengaitkan bijaksana itu dengan usia. Oh sudah usianya sekian, pengalamannya banyak. Cek. Pengalamannya banyak, pengetahuannya banyak, begitu ya, dia bijaksana. Tapi kalau kita lihat kata firman Tuhan, hati yang bijaksana itu didapatkan kalau orang itu menghitung hari-hari. Ya. Jadi dia awas gitu loh. Orangnya ini mawas diri, awas juga atas apa yang terjadi. Matius 7 ayat 24, sama-sama kita baca. Ini juga firman Tuhan yang katakan bijaksana itu seperti ini. 3, 2, 1. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Jadi artinya apa nih Bapak Ibu bijaksana? Tadi kan kita mau jadi hamba yang setia dan bijaksana ya. Artinya apa bijaksana? Artinya kita ini menghitung hati-hati, thoughtful gitu loh ya. Kita ini tidak sembarangan dengan kehidupan kita, dengan waktu yang kita punya. Kita ini cautious, bahasa Inggrisnya itu berhati-hati. Dan kita menggunakan waktu-waktu kita untuk membangun hidup kita atas dasar kebenaran. Bapak Ibu kalau ingat tentang ini ya, tentang pembangun foolish builder ini di Matius 7 ini, dua-duanya dengar firman. Ya, dua-duanya dengar firman, tapi yang dikatakan bodoh membangun itu dia cuma dengar. Dikatakan bijaksana kalau dia dengar dan melakukan. Kita semua datang ke gereja, dengar semuanya, tapi belum tentu kita bijaksana kalau kita nggak melakukan. Ya, karena dengar dengan dengar plus melakukan berbeda. Boleh banyak dengar, boleh banyak tahu, tapi kalau nggak melakukan tidak membuat kita menjadi bijaksana. Amin. Jadi hari ini kita sama-sama belajar nih. Kalau kita saat ini sudah kenal Tuhan, ya, tadi kita ini adalah gadis yang sudah punya pelita, sudah punya minyak, ya, sudah melayani pekerjaan Tuhan. Ayo setia dan tekun. Jangan mundur. Jangan pergi, aku tak berhenti, sebentar aja. Ya, jangan pergi, jangan dengan mudah kecewa meninggalkan Tuhan dan panggilannya buat hidup kita. Dengan berpikir kita masih ada waktu, ya nantilah kalau aku ketemu pendeta yang baik, tak mulai ke gereja lagi. Ya, nanti aja baliknya gitu. Ya. Nanti kita kayak 5 gadis bodoh ini. Berpikir masih ada waktu, ternyata terhambat ya. Ingat kalau iblis akan berusaha mencari-cari cara agar kita pergi meninggalkan Tuhan. Akan berusaha membuat kita berpikir nanti aja masih ada waktu. Sayang kalau kenikmatannya dilewatkan ya. Jangan sampai ya pada saat kita meninggalkan Tuhan, akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk menyambut mempelai pria, menyambut Tuhan. Amin. Ya, jadilah kita bijaksana. Sekarang coba kasih salam kanan kirinya bilang, ayo jadi bijaksana. Jadi bijaksana ya. Jadi bijaksana. Oke. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, karena kita mau jadi hamba yang bijaksana dan menjadi hamba yang setia. Ya, poin yang kedua setia. Kita lanjutkan pembacaan firman kita di Matius 25. Perumpamaan selanjutnya kita lihat adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, sekali lagi kita baca bersama-sama secara bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu sekarang baca ayat yang ganjil. Kita baca dari ayat 14 hingga ayat 28. Saya mulai terlebih dahulu ya. Perumpamaan tentang talenta ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15 Bapak Ibu. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21.
Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan mengungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27, amin. Oke, kita baca sampai ayat itu ya Bapak Ibu. Nah, ini perumpamaan tentang talenta juga sesuatu yang mungkin familiar ya di telinga kita. Seringkali kalau dalam cerita-cerita itu ditulis atau digambarkan itu talenta itu kayak 1 kantong uang begitu ya. Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam mungkin di paling belakang itu ada keterangan ya kamusnya. Talenta itu seberapa sih beratnya? Ada yang bisa tahu beratnya berapa? Kira-kira berapa 1 talenta? Berapa beratnya? 1 tahun upah gaji. Oke ya. Jadi beratnya talenta kalau dalam gram itu ya atau dalam kilogram itu beratnya 36 kilo. Besar ya. Nah, jadi banyak ya. Jadi talenta itu kalau kita lihat 1 talenta, saya juga berpikir 1 talenta itu 1 kantong gitu ya. Karena biasanya gambar-gambar itu kan dikasih 1 kantong, dikasih 5 kantong. Bahkan ada juga yang di gambar-gambar untuk sekolah minggu itu dikasih 1 koin gitu ya, kasih 2 koin, dikasih 5 koin. Nah, kalau kita mau lihat talenta itu tadi ya kalau nggak 1 tahun gaji 36 kilo. Kalau kita lihat 36 kilo aja, ya kalau 36 kilo itu, kalau itu talentanya isinya emas ya. 36 kilo emas tuh kira-kira berapa duit ya? Kira-kira berapa duit ya? 36, kalau 36 kilo emas itu kira-kira kalau saya hitung dengan harga emas sekarang, itu bisa-bisa mencapai 54 miliar. Ya. Apa yang mau saya garis bawahi dari sini ya Bapak Ibu ya? Setiap kita itu diberikan talenta oleh Tuhan, amin. Ya, talenta tidak hanya bicara soal bakat, talenta bicara soal kesempatan, soal waktu, soal sumber daya, ya, soal kemampuan. Itu kita diberikan Tuhan, gitu. Dan diberikan Tuhan itu enggak sedikit kalau Tuhan yang kasih, gitu. Walaupun kadang kita pikir kok orang itu hebat ya, bisa ini, bisa itu, bisa main musik, bisa nyanyi, bisa drama, bisa ini tuh. Kalau gambarnya bagus, bisnis berhasil, kok aku ini kayaknya nggak punya talenta, ya. Seringkali kita berpikir talenta itu mesti kelihatan wah begitu. Kita nggak menyadari apa yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya itu adalah sesuatu yang sudah besar gitu loh. Ya, sesuatu yang sudah besar. Sangat menarik dalam Alkitab kalau kita baca, ya, dia waktu Tuhan ini mengadakan perhitungan, waktu dia panggil hambanya di ayat 23, ini di ayat 21, dikatakan kepada ini, waktu dia memanggil hamba yang 5 talenta, dikatakan tuannya berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, baik dan setia. Pada saat hamba yang punya 1 talenta tadi, ayat 26 dipanggil, dia nggak bawa apa-apa, tuannya bilang apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas, baik dan setia, jahat dan malas. Ya, kok baik, jahat ya oke. Kalau nggak baik ya berarti jahat. Tapi firman Tuhan katakan yang setia, kebalikannya setia itu apa? Malas. Ya, jadi hamba yang dikatakan hamba yang malas itu. Bukan. Jadi kalau kita mau ngomong tentang setia,
Jangan-jangan Tuhan itu mau setianya kita itu adalah artinya tidak malas. Ya, setia itu kan nggak bisa diukur, ya kan? Ada awalnya, nggak ada akhirnya setia. Tahu dari mana orang setia? Nggak males, ya nggak males. Malas merasa tidak punya talenta, itu hamba yang jahat ya. Malas merasa tidak punya talenta, tidak menggunakan yang dia miliki, kemampuan, waktu, sumber daya selama ada di muka bumi itu. Tuhan, percaya nggak kalau Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan? Amin. Ya, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melakukan panggilannya. Pada saat kita merasa Tuhan, aku nggak bisa pelayanan karena kurang ini, kurang itu, gitu ya. Coba kita lihat dulu apa yang ada di dalam tangan kita. Seperti firman Tuhan katakan, siapa setia dalam perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Kalau kita sudah setia dengan apa yang dipercayakan di tangan kita, Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar. Tapi seringkali kita kayak hamba yang malas. Enggak, aku tunggu besar dulu, baru aku kerja. 1 aja nggak cukup, aku tunggu 5 lah baru aku kerja. Ya, padahal 1 kalau dikerjakan dengan setia, bisa jadi 2, 2 bisa jadi 4, 4 bisa jadi 8. Akhirnya akan cukup ya. Tuhan itu kalau mau kasih kita berkat gampang aja Bapak Ibu, amin. Kadang-kadang kenapa Tuhan gak kasih kita langsung banyak berkat? Karena Tuhan mau melindungi kita, karena kitanya yang tidak kuat menerima berkat. Bapak Ibu pasti punya pengalaman, orang-orang yang dulunya waktu hidupnya biasa-biasa saja, rajin, melayani, baik. Begitu dapat berkat, banyak berkatnya apalagi malah makin jauh dari Tuhan. Bukan hanya jauh, jadi jahat juga ada. Karena naturnya itu jadi rakus gitu ya, jadi greedy. Jadi mau lagi, mau lebih gitu. Makanya saya ingat satu kali Kodoni itu membawakan perumpamaan yang dia ini ya, murid Tuhan Yesus waktu dia menyebarkan jala, terus ngambil banyak ikan itu ya. Banyak ikan yang banyak kan waktu masukin ke kapalnya hampir tenggelam ya. Bayangin kalau itu di kapal itu orangnya serakah. Gak mau berbagi, apa yang terjadi? Tenggelam. Nah, untung kan dia panggil kapal lainnya. Waktu dibagi, 2 kapal, dua-duanya selamat. Dua-duanya diberkati, berkatnya datang. Bapak Ibu, Tuhan itu kalau gak kasih kita berkat sekarang, bukan karena Tuhan jahat, justru karena Tuhan baik. Ya, justru karena Tuhan baik, dia tahu kapasitas kita. Dia tahu kapasitas hati kita. Makanya Tuhan latih setia dalam perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Itu melatih kita. Saat hati kita setia, Tuhan akan percayakan yang besar. Itu. Nah begitu kita dipercaya yang, bayangin kalau nggak ada latihan itu, akan membahayakan diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan itu udah kasih kita talenta. Sekarang ini pertanyaannya, setia nggak kita dengan talenta kita? Atau kita justru seperti hamba yang malas dan jahat ini, nggak ngapa-ngapain. Malah mungkin iri sama yang lain. Aku nggak mau mulai pelayanan, aku tak ini dulu, itu dulu gitu. Tunggu, misalnya gitu ya. Saya mau memberi berkat, kalau saya sudah paling nggak gajinya 3 digit lah gitu. Yang memberi berkat dari apa yang kita punya. Kan Tuhan tuh bukan butuh berkatnya kita ya, Tuhan itu sumber berkat. Kan kita memberi atas dasar kita mengasihi Tuhan. Waktu kita memberi itu Tuhan melatih hati kita untuk kita jadi siap loh diberkati Tuhan lebih lagi juga. Amin. Jadi talenta diberikan kepada setiap kita. Tidak ada yang Tuhan enggak kasih. Dan talenta yang Tuhan kasih itu talenta yang berharga. Talenta yang luar biasa. Bukan talenta yang kecil, bukan talenta yang enggak ada harganya. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Lalu kalau kita lihat lagi ya, hamba yang jahat dan malas ini bukan menggunakan uangnya untuk yang jahat loh. Dia nggak pakai talentanya untuk berjudi loh. Dia cuman pendam, ya nggak? Dia nggak menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang, oh aku tak gambling aja atau judi online. Gitu. Apa aku tak jadi rentenir aja gitu ya, enggak, dia simpan. Nah Bapak Ibu seringkali kita berpikir, kita ini kalau nggak ngapa-ngapain aja nggak apa-apa gitu loh. Toh aku nggak berbuat jahat. Aku nggak menyakiti sesama, ya nggak perlu ngurusin juga dong yang lain-lainnya. Firman Tuhan katakan itu malas, Bapak Ibu. Ya, toh saya kalau nggak
nggak menggunakan talenta saya, kan saya nggak pakai untuk yang jahat. Nggak apa-apa toh, kan nggak merugikan orang lain. Kan nggak berbuat sesuatu yang menjahati atau menyakiti orang lain. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita punya, kita nggak gunakan, itu malas. Ya, jadi jangan kita berpikir, ya toh aku nggak menggunakannya untuk sesuatu yang jahat, nggak apa-apa, aku kan nggak pakai sembarangan, tapi tidak memanfaatkan atau tidak mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Memang firman Tuhan katakan itu hamba yang jahat dan malas. Ya, 1 Petrus 4 ayat 10 katakan, layanilah seorang akan yang lain dengan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada tiap-tiap kita. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan mau kita menggunakan talenta kita, waktu, sumber daya, kesempatan yang kita punya untuk melayani satu dengan yang lainnya. Ya, jadi dimanfaatkan. Jangan berpikir bahwa toh aku punya, enggak menyakiti orang lain, enggak apa-apa. Ya, jangan. Manfaatkan, gunakan untuk mendatangkan manfaat. Ya, untuk mendatangkan manfaat. Untuk mendatangkan apa? Ya, orang yang tadi ya tidak malas ya. Jadilah orang yang setia ini tidak malas mendatangkan kebaikan, mendatangkan rencana Tuhan di muka bumi ini. Amin. Setiap kita diberikan Tuhan rencana, diberikan Tuhan talenta untuk melakukan tugas yang mulia. Ya, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk tugas yang telah diberikan kepada kita. Ya, jadi sekarang kalau kita mau dalam melakukan apapun, dalam pelayanan, dalam bisnis, waktu kita mau memulai pelayanan, waktu kita memulai bisnis, lihat apa yang Tuhan sudah percayakan dalam tangan kita. Ya, bisnis pun juga begitu. Jangan kita, oh aku beli ini, beli itu, aku ini baru bisa bisnis. Aku nggak punya ini, aku harus itu, harus itu. Saya punya teman yang akhirnya kena hutang banyak gitu ya, karena mau memulai usaha, dia wah ininya tanpa perhitungan, akhirnya nggak jalan usahanya, jadi malah terlilit hutang. Ya, jadi mulailah dari apa yang kita punya. Kalau bisa masak, ya mulai bisnisnya dari masak. Kalau memang nggak bisa masak, ya jangan ke sana, malah merugi nanti ya. Apa yang Tuhan sudah kasih dalam tangan kita? Oh sekarang ini aku seorang orang tua ya, teman saya ada yang tanya, kalau mau mulai dari mana ya Mel? Nah kamu yang Tuhan hari-hari ini tuh sering bicara tuh dalam hal apa? Mungkin dalam hal parenting ya, soalnya kan aku ini ibu rumah tangga, kan aku nggak punya kerjaan. Ya mulai dari situ, sharinglah tentang parenting yang baik itu seperti apa, berbagilah dengan orang tua itu kan juga jadi berkat gitu. Mulai dari apa yang kita punya. Saat kita setia, Tuhan akan memberkati kita dengan perkara yang lebih besar. Amin. Jadi jangan pernah merasa kecil hati, dengan talenta yang kita punya sekecil apapun itu bisa menolong, bisa mendatangkan kerajaan surga di muka bumi. Ada sebuah cerita ya dari D.L. Moody. Dia cerita tentang seorang pria yang menyeberangi samudra Atlantik dengan kapal. Nah, suatu kali D.L. Moody ini cerita ya. Jadi ada pria yang menyeberang samudra Atlantik dengan kapal, lalu di tengah kapal itu terjadi badai begitu ya. Terus dia mabuk laut juga gitu, karena dia mabuk laut, dia mengurung diri di kamar gitu ya, di dalam kabin karena mabuk gitu ya. Dia tidur aja lah biar gak mabuk. Nah, waktu lagi di tengah-tengah ombak itu terdengar teriakan gitu dari luar, oh, ada yang jatuh gitu ya, ada yang jatuh. Di dalam kamar dia bangun terus dia gini, waduh ada yang jatuh, gimana nih saya bisa nolong apa gitu ya. Saya ini jangankan nolong, ini lagi mabuk laut ya, keluar aja saya mungkin nanti bisa pingsan gitu karena nggak tahan dengan goyangan kapalnya. Lalu dia bilang ini, setidaknya saya harus lakukan sesuatu nih. Lalu dia ambil lentera, itu ya pelitanya itu lampu, terus dia keluarkan di jendela, gitu ya, dia dikeluarkan di jendela. Semoga ada yang bisa lihat, mungkin yang jatuh itu bisa lihat, bisa menjadi dia bisa menjadi penolong begitu ya, cahaya begitu ya. Dan ternyata gitu ya, setelah itu dia taruh, beberapa waktu kemudian, keesokan harinya sudah tenang, ternyata orang yang jatuh tadi itu ternyata berhasil diselamatkan. Ya, waktu orang berhasil diselamatkan, dia bilang seperti ini, oh iya kemarin saya nyaris tenggelam. Di tengah gelapnya itu pada saat yang tepat saya tuh kelihatan lampu gitu ya. Jadi saya tahu arah kapalnya itu ada di mana. Dengan segenap hati saya berenang, terus lampu itu memberikan sinar sehingga orang yang di kapal waktu ada lampu itu bisa lihat saya ngelempar sekoci penyelamat. Akhirnya selamatlah si orang ini. Ya, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kadang hal sekecil itu saja
yang kita pikir tidak ada manfaatnya, bisa berarti sesuatu yang sangat besar untuk orang lain. Amin. Jadi jangan pernah kecil hati, saya mungkin bisa membantunya seperti ini, saya cuma bisa lakukan ini. Kalau dibandingkan dengan orang lain, apalah arti bantuan saya, apalah arti pelayanan saya. Bapak Ibu, jangan itu ukurannya. Ukurannya apakah kita setia menggunakan apa yang Tuhan percayakan. Sekecil apapun itu, kalau jatuh di tangan orang yang tepat, itu pertolongan yang begitu besar. Amin. Mau menjadi hamba yang setia, melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Berikan salam kanan-kanan, bilang, ayo jadi setia. Ya, ayo jadi setia. Oke. Jadi dari firman Tuhan pada hari ini kita juga belajar ya, Tuhan meminta kita menjadi hamba yang baik dan setia. Untuk apa tujuan akhirnya? Ada 2 tugas yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Tugas apa yang Tuhan berikan kepada kita? Next slide-nya. Ini ketinggalan ya, ini hamba yang jahat, malas, merasa nggak punya talenta, tidak menggunakan uang sembarangan, tapi nggak memanfaatkan kesempatan. Itu juga disebut sebagai hamba yang malas. Untuk mengerjakan 2 hal, ada 2 tugas besar yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Ya, dalam bahasa Inggris disebut Great Commission dan Great Commandment. Ya, Great Commission itu apa ya? Slide berikutnya, pasti sudah familiar ya. Jadikanlah, pergilah, ajarlah, dibaca Bapak Ibu, pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa. Oh, ini tepat dengan terjemahan baru nih kayaknya. Di terjemahannya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah, ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Ya, Great Commission. Slide berikutnya, Great Commandment. Ya, Great Commandment atau perintah yang terutama. Apa perintah yang terutama? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Oh, ini juga nih, saya terjemahan BMK nih kayaknya. Coba kita buka aja ya Bapak Ibu, Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang bijaksana, artinya kita melakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Dengan itulah kebenaran dinyatakan. Dengan itulah orang-orang bisa percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita pergi dan menjadikan bangsa-bangsa murid-murid Tuhan? Pertama, mereka harus bisa melihat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita simpulkan, kembali ke slide lagi, berjaga-jaga itu apa sih? Menjadi hamba yang bijaksana dan setia. Hamba yang bijaksana, Bapak Ibu tadi kita sama-sama sudah bahas ya, artinya enggak sembarangan dengan hidupnya. Berhati-hati, membangun hidup dengan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Menjadi hamba yang setia artinya apa? Enggak malas ya. Menggunakan kemampuan, waktu, sumber daya yang dimiliki sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Memuridkan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan segenap hati. Saya undang pemain musik dan worship leader untuk ke depan. Satu ayat penutup yang terakhir, kalau kita lihat rangkaian Matius 25, Bapak Ibu, di perikop yang terakhir, ya, di perikop yang terakhir itu ditutup dengan perikop yang berjudul apa? Penghakiman terakhir. Pada saat penghakiman terakhir, Tuhan memisahkan ya satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau kita lihat sama-sama di ayat 45 dikatakan, ini sudah dipisahkan, yang satunya dikatakan tidak kenal, yang satunya Tuhan kenal. Ayat 45 dikatakan Tuhan ngomong gini ya, kapan Tuhan kami itu melihat engkau lapar, kapan kami melihat engkau haus, kapan kami melihat engkau sebagai orang asing.
sakit ataupun dalam penjara. Maka 45 Tuhan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang ini, yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan sebaliknya yang kita lakukan untuk yang paling hina ini, kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita mungkin tidak tahu kapan Tuhan datang ya. Tapi sama-sama mari kita alihkan fokus kita pada sesuatu yang benar. Menjadi hamba yang bijaksana dan hamba yang setia. Biarlah kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita saat kita menjadi hamba yang bijaksana dan setia. Sehingga orang melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Tanda orang Kristen itu bukan aksesoris pada tubuhnya, bukan kalung salib, ya, bukan anting-anting salib atau bahkan tato. Kemarin saya lihat ada seorang tatoannya tuh Roma 828 gitu ya. Bukan itu tanda kekristenan. Ya. Tanda kekristenan juga anak muda bukan ditaruh di sosial media, di profil Instagramnya Efesus 2 ayat 10 gitu ya. Bukan itu, tanda orang Kristen adalah kasih. Kasih. Kalau orang Kristen pasti penuh kasih. Sudah pasti itu tandanya. Adakah hidup kita penuh dengan kasih? Ya, apakah kita melakukan, menggunakan apa yang Tuhan percayakan setiap waktu kita dengan hati-hati, dengan awas diri kita membangun hidup kita atas dasar kebenaran firman Tuhan, menggunakan talenta kita untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat bagi orang lain, memberkati orang lain, menyatakan kasih Tuhan bagi orang lain. Ya, sama-sama hari ini kita bukan hanya belajar ya, menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman agar Tuhan dapati kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau Allah yang hidup Tuhan. Kami nyatakan hidup kami milik-Mu. Kami telah dipertunangkan Tuhan dengan Engkau. Di saat penantian ini kami mau jadi calon mempelai wanita yang setia, yang bijaksana, yang hidup. Memenuhi hidup kami dengan benar, dengan baik Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Menjalankan perintah-Mu, menjadi berkat buat orang dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau nyatakan kami ikut kehendak-Mu saja Tuhan. Sama-sama katakan, kalau kami hidup Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Hatiku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, sungguh kalau kami